Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Bunwa Story. Nah, di video kali ini Bunda Fawaz akan menceritakan alur cerita dari film Rabbids in Fashion. Film ini menceritakan adanya seekor Rabbids yang cerdas yang memiliki keinginan untuk pergi ke Mars. Nah, teman-teman pastinya udah penasaran banget kan untuk tahu keseruan ceritanya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu untuk channelnya Bunwa Story. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari Bunwa Story. Nah, sekarang lanjut aja yuk kita ke alur cerita selengkapnya. Di sebuah pulau terdapat koloni Rabbids. Nah, Rabbids di sini memang rata-rata kurang berakal. Meskipun rata-rata di sini banyak Rabbids yang kurang berakal, ternyata di sini ada satu Rabbids yang memang cerdas seperti profesor. Nah, Rabbids cerdas ini juga sering menggunakan teleskop untuk mengetahui keadaan di luar angkasa. Dia juga mengetahui bahwa ternyata ada kehidupan di Mars. Dia pun mengira-ngira makhluk yang ada di Mars, kemudian ia mengeluarkan apa yang dipikirannya dan ia menuangkan ke dalam sebuah kertas. Dia juga membayangkan akan pergi ke Mars dengan roket buatannya. Tiba-tiba saja ada Rabbids lain yang terlihat konyol dan menjatuhkan roket tersebut. Tanpa merasa bersalah, si Rabbids konyol ini pun langsung menonton televisi dan dia pun menonton tayangan yang tidak boleh ditonton. Setelah itu, stasiun TV menayangkan adanya perusahaan teknologi yaitu Nebulous Industries yang dipimpin oleh Pak Nebula memiliki misi ingin pergi ke Mars. Yang ingin diberangkatkan bukanlah robot melainkan Rabbids. Sontak saja hal ini membuat si Rabbids cerdas ingin pergi ke sana. Adanya bunyi alarm pun membuat semua Rabbids berkumpul. Melihat semua tingkah kekonyolan dan keanehan para Rabbids pun membuat si Rabbids cerdas ini langsung pergi meninggalkan Rabbids yang lainnya. Rabbids cerdas ini akhirnya pergi ke perusahaan Nebulous Industry dengan nebeng menaiki transportasi. Sesampainya di perusahaan Nebulous Industries, Rabbids cerdas ini bertemu dengan Pak John dan ia pun langsung dibawa masuk ke dalam perusahaan. Di sini Rabbids cerdas pun menjumpai banyak Rabbids yang ternyata memiliki kekonyolan dan tingkah yang aneh sama seperti Rabbids yang ia tinggali. Setiap kali Rabbids cerdas ini ingin menunjukkan hasil penelitiannya, ia pun selalu diganggu oleh Rabbids yang lainnya. Hingga akhirnya tas dan dokumen yang ia bawa pun terlempar ke ruang pembakaran dan itu membuat tas dan dokumennya hangus. Masih di tempat yang sama, Pak Nebula saat ini sedang diwawancarai oleh wartawan. Wartawan bertanya mengapa Pak Nebula lebih memilih Rabbids daripada robot untuk pergi ke Mars. Di sini Pak Nebula menjawab yang pertama karena Rabbids tidak bisa dihancurkan dan dia lebih percaya Rabbids. Yang kedua karena Rabbids memiliki ketahanan tubuh yang tinggi terhadap dingin dibandingkan dengan robot yang akan mati di suhu 20 derajat Celcius. Di sini Pak Nebula juga mengatakan kepada wartawan bahwa dia sedang merancang sebuah alat untuk proses terraforming, di mana alat ini berguna untuk mengoksigenasi atmosfer sehingga memungkinkan manusia untuk hidup di Mars dan membangun kota yang canggih dan ramah lingkungan. Saat malam tiba, ketika hampir semua Rabbids sedang tertidur, ada seorang staf yang bernama Olivia. Ia melihat seekor Rabbids cerdas dan dia tampak berbeda dengan Rabbids yang lainnya. Hingga akhirnya Olivia memanggil Rabbids cerdas ini dan kemudian mengatakan bahwa selama ini ia telah mengawasinya. Rabbids cerdas ini pun merasa senang karena ternyata ada seseorang yang menyadarinya kalau dia pintar. Tibalah hari di mana Pak Nebula mengumumkan bahwa ada beberapa Rabbids yang pergi ke Mars. Di sini ada Helmi yang pakai helm, kemudian ada Dancy yang jago dance, dan kemudian ada Cutie si Mini. Atas saran dari Olivia, akhirnya Rabbids cerdas ini juga diikutsertakan untuk pergi ke Mars. Olivia menyebutnya dengan nama Scribble. Scribble mereparasi sebuah teleskop hingga akhirnya Olivia mengetahui bahwa ternyata ada kehidupan di Mars.
Mengetahui hal tersebut, Olivia langsung menemui Pak Nebula dan mengatakan bahwa ternyata ada kehidupan di Mars. Dan ternyata yang menemukan hal tersebut adalah Scribble. Selain itu, Olivia juga mengatakan bahwa Scribble merupakan rabbit yang cerdas. Mendengar hal itu, Pak Nebula malah justru mengunci akses Olivia dan juga menyuruh Pak John untuk membekukan Scribble. Secara diam-diam, Olivia membuntuti John dan juga Scribble, kemudian ia langsung menyerang John. Olivia mengira bahwa John telah membekukan Scribble, ternyata Scribble tidak jadi dibekukan, John ternyata membekukan rabbits lain. Tiba hari di mana saatnya para rabbits akan dikirim ke Mars. Di sini Olivia memakaikan kacamata untuk Scribble agar ia terlihat seperti rabbits lain yang akan dikirim ke Mars. Sementara Pak Nebula sedang diwawancarai dan di sini ada 4 rabbits yang akan dikirim ke Mars. Saat 4 rabbits masih dalam proses peluncuran, tiba-tiba saja Olivia langsung menyelusup ke ruangan Pak Nebula. Melihat tingkah Pak Nebula yang sangat aneh, Olivia pun jadi semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mencari tahu, akhirnya Olivia mengetahui bahwa ternyata terraforming adalah sebuah bom. Melihat hal tersebut, Olivia tentulah sangat kaget. Sementara Scribble masih sangat takjub karena ia melihat kondisi luar angkasa. Saat pendaratan autopilot diaktifkan, si Helmy langsung merebut kendali, ditambah lagi si Cutie yang juga ikut-ikutan merebut kendali hingga autopilot menjadi rusak. Saat kondisi sedang tidak terkendali, di sini Olivia meminta kepada Scribble untuk mendaratkan kapal dengan resiko orang-orang menjadi tahu bahwa ternyata rabbits yang berkacamata tersebut adalah Scribble. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu pun mendukung Scribble dalam pendaratannya dan akhirnya Scribble berhasil mendarat. Wartawan pun mengetahui bahwa ternyata Scribble adalah rabbit yang cerdas, sedangkan Pak Nebula membawa Olivia masuk ke dalam sel penjara. Olivia mengatakan mengapa Pak Nebula meledakkan bom di Mars sementara di sana ada kehidupan. Pak Nebula menjawab di sana tidak ada kehidupan, tidak ada manusia dan juga tidak ada Scribble. Itu hanyalah akal-akalan Pak Nebula demi bisnisnya semata. Sementara di tempat yang berbeda, Scribble dan juga 3 rabbits lainnya telah mendarat di Mars. Mereka bertemu dan juga berkenalan dengan penduduk asli sana yaitu alien. Di sini Scribble masih saja memikirkan terraforming. Dia takut terraforming tersebut akan meledak. Saat alat terraforming tersebut dipermainkan oleh rabbits lainnya dan akhirnya tertelan ke perutnya alien. Dengan masuknya bom tersebut ke perut alien, maka layar menunjukkan terraforming gagal. Alien tersebut pun semakin membesar dan juga menjadi liar. Alien raksasa tersebut pun terlihat menyingkirkan para rabbits. Salah satu rabbits menampilkan rekaman Pak Nebula dan kemudian ditampilkan pula di layar adanya serial Pantai Cinta. Hal tersebut membuat para rabbits dan juga para alien berantusias untuk berkumpul. Ketika serial Pantai Cinta ditayangkan, ternyata hal itu dapat membuat alien menjadi mengecil. Di dalam perusahaannya, Pak Nebula mengatakan bahwa rabbits lah yang telah menghancurkan perangkat terraforming. Kembali kepada para rabbits yang sedang berada di Mars, mereka sedang diajak ngobrol dan juga diajak berjalan-jalan berkeliling oleh para alien. Mereka terlihat menghabiskan waktu bersama. Memang para alien menyambut para rabbits dengan baik. Sementara di perusahaan teknologi Pak Nebula, John dan juga Olivia sedang membicarakan langkah apa yang akan mereka lakukan untuk menyelamatkan para rabbits. Hingga akhirnya Olivia lah yang memberitahukan kepada para rabbits bahwa di Mars sekarang ini tidak aman dan akan diledakkan bom oleh Pak Nebula. Pembicaraan John dan Olivia diketahui oleh Pak Nebula dan akhirnya John dijebloskan juga ke dalam sel penjara. Roket yang dikendalikan oleh Scribble berusaha mendekat, namun di sini Pak Nebula justru menyuruh stafnya untuk menembakkan ke arah roket tersebut. Tembakan pun tepat sasaran. Roket yang dikendalikan oleh Scribble pun terbakar dan juga hangus.
Meskipun para Rabbids diselamatkan oleh alien, akhirnya alien dan para Rabbids pun dimasukkan ke dalam penjara oleh Pak Nebula bersama Olivia dan juga John. Ketika Pak Nebula ingin menembakkan roket ke Mars, ternyata ada satu Rabbid yang menghalanginya. Semua yang ada di dalam sel berpikir keras bagaimana caranya untuk keluar. Singkat cerita, ketika droidnya Pak Nebula hendak menyerang para Rabbids, Olivia pun akhirnya berhasil menghancurkan pintu sel tahanan. Pak Nebula semakin banyak mengerahkan droid, sementara Olivia sudah memegang senjata, sedangkan para Rabbids, alien dan juga John berusaha menghindari serangan. Ketika para droids terus menyerang dan mengeluarkan bola api, justru alien melahap bola api tersebut. Semakin ia ditembakkan, semakin ia melahap bola api dan semakin besar jugalah tubuhnya hingga menjadi raksasa. Melihat alien yang semakin tidak terkendali, Scribble memiliki ide untuk memasang poster Pantai Cinta. Alien tampak mulai tenang, namun droid terus menyerang dan menghancurkan poster Pantai Cinta tersebut. John berupaya untuk mendatangi lokasi Pantai Cinta, sementara Olivia yang berupaya untuk menyerang alien justru malah diserang kembali. Para Rabbids yang berusaha menenangkan alien dengan cara menari melalui sebuah radio tersebut justru malah dirusak oleh droidnya Pak Nebula. Kemudian droid tersebut membawa Scribble dan mengarahkan Scribble ke mulut alien. Rabbids yang lainnya mencoba membantu dengan cara mengulurkan tangan dan kemudian menarik Scribble. Scribble meminta untuk lepaskan saja pegangannya, dan di sini Pak Nebula juga mengatakan tujuan dia sebenarnya bahwa dia hanya menjadikan para Rabbids sebagai kambing hitam. Ternyata pernyataannya Pak Nebula tersebut direkam dan disiarkan oleh TV nasional. Olivia pun langsung membekukan Pak Nebula. Sementara para Rabbids yang tepat di atas mulutnya alien hampir saja tertelan oleh alien. Namun sesaat sebelum tertelan, alien ini justru menutup mulutnya karena ia melihat adanya Roger Peacock, yaitu pemeran serial Pantai Cinta. Hal itu membuat alien raksasa menjadi mengecil dan mereka semua berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu, Scribble dan tim Rabbids lainnya sekarang kembali ke kampung halaman para Rabbids. Roger Peacock sendiri sekarang bekerja menjadi aktor serial Pantai Cinta. Pak Nebula yang beku kini menjadi mainan para Rabbids. John dan Olivia pun sedang merancang roket untuk mengembalikan para alien pergi ke Mars. Scribble pun tampak ceria dan bermain bersama para Rabbids yang lainnya, dan film pun selesai.